Halo teman-teman, kembali di channel saya. Video kali ini masih bahas tentang varikokel. Jadi video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi merasakan sakit varikokel. Jadi 2019, kita langsung saja ya. Jadi 2019 itu saya merasakan testis kiri saya sakit habis angkat benda berat. Rasanya itu habis angkat itu ke beberapa menitnya itu langsung terasa sakit. Terus saya tidak langsung memeriksakan karena saya takut, dan saya diamkan beberapa hari atau beberapa bulan lah. Terus sakit, dan semakin hari semakin sakit. Akhirnya karena saya ketakutan juga, saya akhirnya berani memeriksakan diri saya ke dokter. Tepatnya saya periksa ke dokter bedah urologi. Singkat cerita, habis saya sampai di rumah sakit tersebut, ketemulah saya dengan dokter urologinya. Terus diperiksa, diraba-raba itu testisnya. Memang kalau diraba itu rasanya sakit sekali. Terus saya disaranin USG Doppler skrotum atau USG testis. Terus saya dicarikan jadwal, kalau nggak salah lagi 2 harinya saya dapat jadwal. Terus ada cerita menarik lagi di pas USG-nya. Lagi 2 harinya saya datang ke sana, jadwalnya jam 6. Saya nak sampai ke sana jam 6 pas. Tapi dokternya sudah pulang. Dan saya nggak jadi USG waktu itu. Karena saya agak terlambat juga datangnya. Jadwal terakhirnya itu dokternya jam 6 gitu maksudnya. Karena saya datangnya jam 6 lewat sedikit, jadinya dokternya sudah pulang dan saya dijadwalin lagi untuk besok harinya. Terus saya datanglah tepat waktu sekitar jam 4 kalau nggak salah dijadwalin. Terus di USG lah, dan setelah selesai nunggu hasilnya, besoknya kontrol lagi ke dokter urologi. Dan setelah selesai hasilnya, maka diperiksa lagi oleh dokter urologi, dan hasilnya itu testis saya yang kiri itu ada varikokel, tapi masih grade 1. Itu terus dokternya mempertimbangkan kalau masih grade 1 dioperasi. Masih agak ragu sih dokternya waktu itu, nggak ada kejelasan yang pasti sama dokternya. Kalau dioperasi kemungkinan sakitnya nggak, artinya nggak, bukannya nggak bisa sembuh sih, 50-50 lah gitu istilahnya. Akhirnya karena dokternya kurang komunikatif juga, mohon maaf ya. Waktu itu dokter yang meriksa saya, dokter urologi, saya nggak nyebut nama lah, di salah satu rumah sakit swasta. Oh ya, untuk biaya USG-nya itu kalau nggak salah saya kena 700.000 itu USG Doppler. Itu di salah satu rumah sakit swasta di Bali. Terus saya pulang, saya diemin, nggak berani periksa lagi. Singkat cerita, beberapa bulan lagi saya nyari dokter yang kedua, salah satu rumah sakit swasta juga. Dokternya masih sangat muda, agak pengertian lah.
Waktu saya datang di sana dibilang varikokel, dokter bedah urologi juga. Saya bilang ada varikokel, saya bawa hasil USG-nya, terus diraba juga testisnya, terus disaranin untuk USG lagi. Tapi dokternya sangat baik, disaranin USG pakai BPJS, disuruh pulang dulu nyari rujukan untuk USG Dopplernya itu, Doppler skrotum. Tetapi waktu itu saya nggak jadi USG-nya karena ada kesibukan, ada upacara, ada ginilah kerja dan lain sebagainya. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, akhir tahun 2019, akhirnya saya periksa lagi, tapi dokternya lain lagi nih, lebih senior dokternya dan lumayan ramah juga. Setelah diperiksa, terus datanglah ke rumah sakit tersebut, salah satu rumah sakit swasta juga. Setelah itu diperiksa, diraba-raba juga, dan dokternya ini sangat hebat. Setelah diraba, diprediksi, di urat-urat di atas skrotum itu diraba, yang kiri itu diprediksi varikokel grade 3 dan yang kanan diprediksi varikokel grade 2. Terus saya disaranin lagi USG Doppler skrotum dan saya USG lagi. Setelah 2 hari itu saya dijadwalin dan saya melakukan USG. Sampai di sana seperti biasa. Setelah selesai USG, besoknya lagi langsung waktu itu jadi hasilnya. Terus langsung jadi, terus besoknya kontrol lagi. Dan benar hasilnya, yang kiri itu ternyata grade 3 sudah karena nyerinya itu. Yang kanan udah grade 2 juga. Benar itu prediksi dokternya sama USG-nya ternyata tepat. Itu salah satu dokter USG terbaik juga di Bali. Dan biayanya hampir sama, sekitar 700-an. Terus saya kontrol lagi ke dokter urologinya itu dan bawa hasil USG-nya, terus dibaca. Oh, ini kata dokternya ini sesuai dengan prediksi saya, ya hebat tangan saya gitu, dia dokternya bilang. Terus pak dokternya bilang, gimana, mau operasi apa mau buat anak dulu gitu dokternya. Tapi ini kalau dioperasi belum tentu juga menghilangkan sakitnya gitu, bilang pak dokter. Mungkin sekitar 70% mungkin atau 75% untuk menghilangkan sakitnya itu. Itu kata pak dokternya. Terus disuruh buat gini, program hamil lagi sama pak dokternya dulu, karena saya baru punya anak 1. Terus dikonsulkan saya ke dokter andrologi untuk ngecek kualitas sperma saya. Terus kontrol lah saya ke dokter andrologi, salah satu dokter andrologi. Terus disaranin analisa sperma. Setelah itu analisa, saya melakukan periksa ke dokter andrologi, diperiksa juga buah sakarnya, terus disaranin untuk analisa sperma. Terus saya melakukan analisa sperma, dirujuk sama dokter androloginya, dan saya melakukan itu ada gininya, ada ketentuannya, tidak boleh berhubungan seks 2-7 hari kalau nggak salah, baru bisa dianalisa, diambil sampel spermanya dengan cara ejekulat. Setelah itu hasilnya cepat selesai.
sekitar 2-3 jam itu di salah satu rumah sakit swasta juga. Terus setelah selesai hasilnya keluar, saya periksa lagi ke dokter androloginya, dibilang spermanya masih agak bagus, belum terlalu menurun katanya, kualitasnya masih agak lumayan lah gitu. Kalau untuk terus dicoba disaranin program hamil dulu. Terus periksa lagi ke dokter andrologi dan dirujuklah istri saya ke dokter kandungan dan program hamil langsung. Dan Astongkaro berhasil program hamilnya. Terus saya nggak berani periksa lagi, belum periksa lagi tentang varikokel, tapi sakitnya masih emang terasa. Mungkin saya melakukan analisa sperma itu setiap 6 bulan mulai dari setelah program anak itu. Yang pertama sekitar bulan Januari, terus bulan Juli, yang terakhir ini belum sih. Itu dievaluasi, kalau memang menurun mungkin harus dioperasi gitu kata dokter androloginya. Dievaluasi setiap 6 bulan karena saya memang takut operasi. Mungkin begitulah cerita saya. Bila ada teman-teman yang punya pengalaman tentang varikokel atau tentang program hamil, tolong berbagi juga, tulis di kolom komentar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Ini adalah pengalaman saya pribadi, hanya untuk berbagi untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, bye.